Nah, kalau imbalan non-cash, contohnya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham dengan nilai wajar saham tersebut 32.000 lembar. Lalu dia membayar biaya legal 20.000 dan membayar biaya penerbitan saham sebesar 30.000. Berarti yang langkah yang pertama kita tetap harus menghitung berapa jumlah imbalan yang diserahkan. Ya nggak apa-apa. Nilai wajar sahamnya itu kan dia si PT Permata menerbitkan 32.000 lembar. Harga menerbitkan 11.000 lembar, harga pasarnya 32.000 lembar. Kalau kita melihat ke dalam nilai buku dari si sahamnya itu sebesar 20.000, maka ada selisih antara nilai wajar saham dengan nilai buku sahamnya sebesar 132.000. Nah, di sini kan ada biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan saham sebesar 30.000 karena tadi berdasarkan konsep yang pembagian biaya yang mana biaya pendaftaran saham itu kalau kita menggunakan metode pembelian itu mengurangi tambahan modal di setor, maka ya di dapur, maka jumlah yang diakui sebagai tambahan modal diskon itu sebesar 132.000 dikurangi dengan biaya yang biaya penerbitan saham tersebut 30.000, maka jumlah tambahan modal diskon bersihnya itu hanya 102.000. Nah, untuk nominal sahamnya yang nilai nominal sahamnya dari mana? Dari laporan bersih keuangan si PT Permata. Kita bisa lihat di sini PT Permata nilai nominal si sahamnya itu sebesar 20.000, sedangkan nilai nominal PT Samara itu 12.000. Maka di sini ini ya, nominal saham PT Permata 20.000, nilai wajar saham Permata 32.000 dari sana. Lalu di sini karena kita mengakui biaya penerbitan saham, maka di sini kita harus mengakui adanya pengurangan kas. Sebesar apa? Sebesar 50.000 dari mana? Dari jumlah biaya legal dan biaya penerbitan sahamnya. Yang 20.000 diakui sebagai biaya 20.000, sedangkan yang 30.000-nya diakui sebagai pengurang beban tangguhan. Nilainya 30.000. Nah, kalau untuk pengakuan di pencatatan pada saat pembuatan jurnal pada saat akuisisi oleh PT Permata, maka PT Permata tetap mengakui aset PT Samara dari mulai kas sampai mesin senilai nilai wajarnya dan mengakui kewajiban PT Samara sesuai dengan nilai wajarnya. Selain itu kan karena PT Permata menyerahkan saham, karena yang diserahkan oleh PT Permata berupa saham biasa yang memiliki nilai nominal 20.000, maka di sini jumlah saham biasa yang diserahkan sebesar 352.000 dari 20.000 ini dikalikan dengan 11.000. Sedangkan untuk tambahan modal distornya ini kan tadi 102.000 ya bersih setelah dikurangi dengan beban tangguhan. Nah, untuk beban tangguhan ini dibalik sebenarnya untuk yang ini pun tidak diakui menjadi nol ya, menjadi nol karena yang satu di debit, yang satunya di kredit sehingga tidak diakui. Maka secara otomatis yang si beban tanggungan ini sebenarnya sudah mengurangi tambahan modal store ini yang 30.000. Yang harusnya kan 132, tapi ini karena sudah dikurangi jadi yang diakui bersihnya itu hanya 102.000. Nah, untuk goodwillnya tadi dari si perhitungan jumlah imbal yang dialihkannya ini ya dari yang 72.000 ini adanya goodwill 72.000. Lalu untuk yang contoh yang ketiga merger, tapi pembeliannya itu jenisnya ke diskon. Yang mana di sini si PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250 dan biaya yang biaya legal yang harus dibayar 20.000. Kita lihat nih untuk biaya yang imbalan yang diserahkannya 250, akuisisi aset bersih yang diidentifikasinya berapa? 280. Ini kan lebih besar ya nilai akuisisinya lebih besar dibandingkan nilai aset bersihnya, sehingga muncullah rugi. Maka di sini muncullah goodwill negatif atau pembelian diskon. Untuk pembelian diskon ini diakui sebagai keuntungan pembelian diskon yang mana nantinya akan dilakukan di laporan laba rugi sebagai di akun ada revenue. Ada revenue, jurnalnya sama untuk mengakui biaya legal, debitnya beban, kreditnya kas, untuk mengakui jurnal pada saat akuisisi, semua aset Samara diakui, semua hutang Samara diakui, lalu ada penyerahan kas sebesar 250.000, karena di sini muncul pembelian diskon, diakuilah sebagai keuntungan pembelian diskon sebesar 30.000. Nah, lalu di sini ada akuisisi saham
imbalan berupa kas. Kalau tadi kan kita merger ya. Nah, ini untuk yang akuisisinya. PT Permata mengakuisisi seluruh saham biasa PT Samara dengan membayar tunai 352. Maka pada saat PT Permata membeli seluruh saham PT Samara, maka PT Permata mengurangkan jumlah kas yang dimilikinya sebesar 352. Lalu di debitnya itu ada investasi pada PT Samara karena jenis penggabungannya ini untuk mengakuisisi seluruh saham. Maka adanya investasi pada PT Samara sebesar 352.000. Sedangkan untuk biaya legalnya juga sama tadinya, beban di debit, di kreditnya itu ada kas. Setelah itu kalau untuk yang konsolidasi, kalau konsolidasi kan tadi gabungannya antara dua jenis perusahaan. Nah, di sini PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dengan PT Samara yang menyebabkan munculnya nih PT Mandiri. PT Mandiri mengalihkan imbalan senilai 1,8 dan membayar biaya legal 40.000. Maka di sini untuk menghitung goodwillnya, jumlah imbalan yang dibelikannya sama yaitu 1,8 juta. Jumlah aset bersih yang teridentifikasinya itu 1660. Dari mana? Dari jumlah aset bersih yang ini nilai wajar kena kombinasi ya. Konsolidasi berarti dijumlahkan nilai wajar PT Permata 1860 ditambah nilai wajar Samara 630 dikurangi jumlah kewajiban PT Permata yang nilai wajarnya dikurangi jumlah kewajiban PT Samara yang nilai wajarnya ini, yang dua ini. Coba dihitung ya. Nanti jumlahnya itu sebesar 1.660.000 yang mengakibatkan munculnya goodwill 140.000. Untuk jurnalnya sama, biaya yang 40.000 itu aku muncul karena biaya legal 40.000. Lalu untuk akuisisi aset bersihnya, kalau jenis konsolidasi kan gabungan antara dua jenis perusahaan ya. Kalau konsolidasi mah nanti digabung. Berarti di sini aset PT Permata dijumlahkan dengan PT Samara. Berarti yang tadi untuk PT Permata 480 tambah dengan PT Samara 40. Jadi 520. Piutang usaha juga sama. Jadi kalau untuk konsolidasi, si nilai wajar PT Permata dijumlahkan dengan nilai wajar PT Samara, baik itu aset ataupun kewajiban. Lalu di kreditnya ada pengeluaran kas 1,8 juta dan di debitnya ada goodwill 140.000. Nah, untuk yang selanjutnya ada jenis akuisisi bertahap. Kalau akuisisi bertahap ini kalau akuisisi sekaligus mah kita melakukan proses penggabungan usaha langsung terbentuk perusahaan yang baru sekali dalam satu waktu. Tapi kalau untuk akuisisi bertahap itu udah ada beberapa proses. Contohnya di sini PT A ketika mengakuisisi PT B itu awalnya dia membeli tanggal 1 Januari 2021 membeli 35%, lalu tahun 2022 membeli lagi nih 25%. Nah, kalau jenisnya yang seperti itu, si proses kombinasi bisnisnya masih antara A sama B, tetapi transaksinya itu berlangsung beberapa tahapan. Itu namanya akuisisi. Untuk penyajiannya di laporan yang akan disajikan di laporan keuangan hasil merger, hasil konsolidasi, terus hasil kombinasi bisnis ini, akuisisi aset bersih itu biasanya kita menyajikan berapa jumlah aset dan berapa jumlah kewajiban dari pihak yang kita akuisisi. Lalu kalau untuk akuisisi saham ini, seluruh jumlah yang kita akuinya itu berasal dari jumlah si ekuitasnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam pengakuannya itu nantinya pada saat si A mengakuisisi si B ini, muncullah akun si investasi. Berbeda dengan akuisisi aset bersih. Kalau akuisisi aset bersih yang menjadi yang muncul di jurnalnya itu bukan investasi kayak tadi. Kalau untuk akuisisi saham kan munculnya itu di debitnya investasi ya, ke kas. Tapi kalau untuk yang kalau kita membelinya itu aset bersih, maka yang muncul itu biaya ini nih, jumlah penambahan jumlah aset dan penambahan jumlah kewajiban dari pihak yang kita akuisisi.
Untuk pengungkapannya di sini di CARK-nya itu pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna keuangan agar dapat mengevaluasi. Jadi intinya mah semua yang terkait dengan proses akuisisi dari mulai tanggal akuisisinya, jumlah harga akuisisinya berapa, nilai wajar pada saat akuisisinya berapa, nilai bukunya berapa, ada muncul gudungnya berapa, sampai ke pelaporan yang disajikan laporan keuangannya itu harus diungkapkan di CARK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.